Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar siang hari ini dengan topik Natural Resources Leveraging Location Intelligence. Webinar ini akan membahas mengenai berbagai kisah sukses dari klien kami yang menggunakan teknologi GIS. Dalam hal ini di industri natural resources seperti oil and gas, mining, plantation, forestry, dan agriculture. Pembicara pada siang hari ini yaitu Hairul Amri, Solution Strategist Manager, dan Yoga Abdillah, Natural Resources Solution Team Lead dari Acer Indonesia. Pak Amri pada siang hari ini akan memberikan informasi mengenai overview katalog solusi yang dibuat oleh tim Acer Indonesia. Sedangkan Yoga nanti akan memberikan paparan yang lebih detail mengenai solusi spesifik untuk natural resources. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja webinar hari ini. Kami akan persilakan Mas Amri untuk memulai paparannya. Oke, terima kasih Mbak Regina atas kesempatan yang telah diberikan. Dan sekali lagi saya ucapkan semangat pagi, ya karena udah menjelang siang ya Bapak Ibu sekalian. Dan selamat bergabung di webinar kali ini. Webinar kali ini adalah bagian dari series kita untuk mempublikasikan atau memperkenalkan yang namanya Solution Catalog. Jadi kita sudah merilis sebuah katalog yang kita sebut Solution Catalog yang berisi berbagai macam solusi untuk berbagai industri dan sektor. Nah, nantinya Solution Catalog ini akan kita rilis secara reguler setiap tahun. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian juga akan punya referensi yang secara rutin kita akan berikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa sih akhirnya kita memutuskan untuk membuat Solution Catalog ini? Jadi kita melihat dari challenge-challenge yang ada di setiap organisasi atau company, di mana teknologi berkembang sangat pesat di era industri 4.0. Kemudian kita melihat teknologi yang banyak ini utilisasinya seperti apa sih gitu. Dan secara umum ini akan terkait dengan berbagai macam hal yang kita rangkum di bagian slide paling kanan ini di bagian Bapak Ibu ada sistem yang terintegrasi di mana mungkin sebuah sistem udah dibangun dari sejak lama namun dan berkembang terus-menerus gitu bagaimana sistem tersebut bisa saling terintegrasi. Kemudian juga terkait dengan bagaimana melakukan analisis secara real time. Lalu terkait dengan bagaimana proses yang sudah dilewati secara manual kemudian bisa dilakukan otomatisasi. Kemudian juga bagaimana melakukan analisis yang advance untuk melakukan atau pengambilan sebuah keputusan. Dan yang cukup jadi trending saat ini adalah implementasi AI di organisasi kita. Nah, tentunya semua tantangan-tantangan itu akan berujung pada bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas dari industri kita masing-masing. Nah, oleh karena itulah kita memprovide solution catalog ini sebagai referensi untuk Bapak Ibu sekalian. Di mana benefit-benefit yang bisa diambil, sini kita rangkum ada 5 diantaranya, yaitu yang pertama adalah implementasi use case penggunaan geospasial. Dan ini mungkin terkait dengan industrinya masing-masing ya, mungkin yang di mining atau di petroleum, di forestry dan sebagainya. Kemudian terkait juga dengan cross industry. Artinya walaupun setiap industri pasti memiliki core bisnisnya masing-masing, tetapi juga akan berelasi atau terkait dengan industri yang lain. Contohnya mungkin di mining pasti akan punya relasi dengan misalnya konstruksi. Mereka harus membangun infrastrukturnya juga. Atau juga terkait dengan bagaimana replantation di wilayah tambangnya. Artinya terkait juga dengan mungkin forestry ataupun plantation. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemanfaatan teknologi-teknologi baru yang muncul saat ini, terus real case-nya seperti apa sih implementasinya. Terus selanjutnya adalah terkait dengan product utilization. Mungkin Bapak Ibu di sini yang join di webinar ada juga yang sudah memiliki produk ArcGIS, namun apakah produk-produk tersebut sudah terutilisasi dengan maksimal? Nah, dengan adanya solution katalog ini akan menjadi referensi untuk bagaimana mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki. Dan terakhir tentunya sebagai quick reference ya, artinya katalog ini nanti akan berupa PDF dan ini akan bisa digunakan Bapak Ibu sekalian untuk sebagai referensi di organisasinya masing-masing. Nah, apa sih yang ada di dalam solution katalog ini nantinya? Jadi akan terdiri dari setidaknya ada 3 bagian utama, yaitu brief description mengenai apa tentang apa solusi tersebut, kemudian ada juga terkait dengan
idea dan insight, yaitu bagaimana solusi ini dapat memberikan keuntungan bagi Bapak Ibu sekalian, ataupun bagaimana solusi ini dapat memberikan benefit atau pengambilan keputusan nantinya. Dan di bagian ketiganya ada screenshot ataupun dan juga link untuk aplikasi-aplikasi yang sudah kita rilis untuk publik. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat aplikasi tersebut secara live. Dan mungkin section terakhirnya adalah terkait dengan produk-produk yang nantinya digunakan untuk membangun solusi ini. Nah, total solusi yang sudah kita provide di dalam solution catalog ini ada 114 solution, di mana kita memiliki setidaknya sekitar 15 industri dan ada satu yang sifatnya generik. Nah, di sini nantinya kita untuk event kali ini, kita saat ini akan fokus terhadap industri di natural resources. Jadi kita akan bahas mengenai mining, petroleum, plantation, dan juga terkait dengan forestry. Nah, untuk pembahasan lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Yoga, atau nama lengkapnya Yoga Abdillah, sebagai tim lead dari Natural Resources. Oke, untuk Mas Yoga, saya persilakan untuk menyampaikan solusi di tim Natres seperti apa. Ya, baik. Terima kasih Mas Amri atas kesempatannya, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Di sini kita akan sharing lebih detail tentang apa aja solution katalog di natural resources. Nah, sebelumnya juga tadi sudah di-share singkat, kita ada 3 industri atau sektor ya yang akan kita bahas, yaitu oil and gas termasuk renewable energy, kemudian mining, dan juga plantation, forestry, and agriculture, atau kita bisa singkat dengan PFA. Jadi kita akan gali bagaimana kira-kira location intelligence dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operation perusahaan di ketiga sektor ini. Kita mulai dari sektor pertama. Kita akan bahas bagaimana location intelligence bisa mendukung operation di sektor energi, mulai dari new ventures hingga ke production. Yang pertama, kita sama-sama ketahui bahwa di industri migas, ini adalah tempat yang memiliki risiko yang cukup tinggi dalam menjalankan operasinya, sehingga perusahaan di industri ini pasti memperhatikan secara detail aspek kesehatan dan keselamatan untuk karyawannya. Untuk itu, akses real-time terhadap laporan pelanggaran, hasil inspeksi, dan juga laporan-laporan lainnya menjadi sangat penting. Kita bisa menggunakan survei yang modern berbasis smartphone apps yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan data dari lapangan secara langsung. Tidak hanya untuk mendapatkan data, tapi juga untuk menganalisis dan nanti dilaporkan secara langsung ke head office dengan sistem yang saling terhubung. Kemudian kemajuan teknologi juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap accessibility kita terhadap data ataupun informasi. Peran visualisasi menjadi sangat penting. Contohnya, kita mungkin mengenal sebelumnya AR, augmented reality, yang dapat menggambarkan dengan presisi dan sangat jelas terhadap objek di bawah permukaan tanah. Contohnya pipeline. Secara langsung kita bisa lihat melalui tablet dan juga smartphone. Nah, dengan teknologi yang semakin maju juga, saat ini IoT, Internet of Things, bisa jadi sumber data juga untuk, salah satunya adalah sensor produksi ya, di oil well misalkan, yang memberikan kita insight secara real time untuk mendukung misalkan pelacakan aset bergerak seperti kendaraan, kemudian tidak hanya untuk visualisasi pergerakan, tapi juga analisis. Analisis misalkan anomali, idle times-nya kapan, kemudian ada nggak rute anomali yang mungkin kita bisa deteksi. Nantinya kita bisa laporkan total trip, jarak, ataupun waktu yang ditempuh oleh si driver tersebut untuk mendukung kegiatan audit, jadi data pembanding biasanya, untuk pelaporan dan juga untuk monitoring. Nah, kemudian akses terhadap data spasial, tabular, foto udara, itu saat ini menjadi sangat penting. Nah, untuk itu diperlukan suatu katalog atau landing page yang kita bisa gunakan sebagai gerbang akses terhadap data, peta, ataupun aplikasi, sehingga nanti bisa memudahkan kegiatan operasi dan aksesibilitas data atau informasi antar departemen. Kemudian berikutnya, location intelligence tidak hanya untuk memberikan visualisasi yang menarik, tapi juga untuk menganalisis.
ada banyak contohnya, salah satunya adalah untuk menganalisis risiko terhambatnya operations spesifik terhadap infrastruktur ataupun aset seperti pipeline. Ada banyak faktor yang kita bisa analisis, misalkan stress corrosion cracking, geohazard, korosi, sabotase, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, berikutnya kita bisa gunakan location intelligence untuk memonitoring pergerakan pekerja di lapangan. Karena ini sangat penting untuk dicatat, dianalisis, dan dilaporkan. Kita bisa memberikan suatu sistem untuk dispatching atau penugasan pekerja di lapangan, tracking movement-nya mereka, untuk nanti dianalisis. Misalkan geofencing, ada nggak sih pekerja yang masuk atau keluar ke zona tertentu, zona bahaya misalkan seperti itu. Kemudian untuk analisisnya juga, kita dengan Insight for ArcGIS, kita bisa melakukan analisis spesifik ke data produksi. Seperti melihat cluster oil well yang punya rate produksi yang paling baik, ataupun juga adanya anomali. Kemudian kita juga bisa terapkan location intelligence ini untuk emergency response. Salah satunya adalah untuk oil spill, di mana kita bisa analisis dari titik kejadian, kemudian kita bisa analisis impact-nya seperti apa, dengan bantuan berbagai data seperti citar satelit dan juga data lainnya, untuk menunjukkan potensi persebaran ke arah mana, dan kita bisa memulai membangun rencana operation untuk menanggulangi ini. Nanti peran location intelligence adalah berupa decision support system. Nah, kemudian ada juga kita lihat GIS yang sangat powerful untuk dijadikan sarana penunjang visualisasi data, termasuk juga untuk data GNG. Nah, selama ini tidak terintegrasi dengan baik untuk di beberapa kasus ya. Nah, dengan adanya add-on integrasi dengan data GNG, kita bisa mengintegrasikan sehingga kita bisa membuka akses terhadap data ini untuk bisa diakses dengan mudah melalui web, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi, mau diakses dari kantor ataupun dari jaringan dimanapun yang punya jaringan atau koneksi ke jaringan perusahaan. Ini bisa dijadikan decision support system juga, kemudian untuk sebagai sarana memperkuat integrasi antar sistem. Next-nya, tadi saya singgung juga dengan data IoT, bagaimana jika kita consume atau akses data produksi misalkan. Kita bisa tidak hanya melihat bagaimana data produksi secara real time, tapi juga dianalisis secara spasial. Kita bisa lihat kira-kira nanti ada nggak sih cluster sumur yang punya pola pressure yang drop di waktu-waktu tertentu misalkan. Sehingga kita bisa lebih memungkinkan kita untuk cepat menanggapi suatu masalah. Kemudian mengurangi biaya operasional dan juga memberikan kita data yang akurat dan up to date. Nah, kemudian berikutnya kita beralih ke sektor mining. Kita akan lihat kira-kira bagaimana location intelligence bisa digunakan untuk mendukung kegiatan operations di mining ya. Yang pertama adalah field worker. Kita bisa mengintegrasikan petugas lapangan dengan tim head office berupa tracking pergerakan pekerja. Kita bisa memberikan assignment, kemudian kita bisa memantau apakah mereka sudah mengimplementasikan protokol keselamatan. Karena ini adalah suatu faktor yang sangat penting untuk dijaga. Kemudian berikutnya, kita bisa melihat bahwa location intelligence juga bisa diaplikasikan untuk pelaporan produksi harian di gambar kanan atas, sehingga kita tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Kita bisa lihat block strip mana yang sedang dikerjakan hari ini, rencana untuk besok block strip yang mana, kemudian fleet mana yang paling perform, dan juga berbagai analisisnya simple dengan membuka suatu aplikasi. Tentunya secure, aman, dengan autentikasi yang kita punya. Kemudian perencanaan dan simulasi juga ternyata bisa dilakukan dengan location intelligence. Seperti perencanaan kegiatan blasting. Kita bisa mengetahui risiko dan objek mana, misalkan bangunan gitu ya, yang berpeluang terdampak oleh getaran blasting tadi, dan berapa besarannya di masing-masing objek tersebut. Sehingga kita bisa melakukan perencanaan dengan baik, dengan risiko yang seminimal mungkin. Kemudian sama dengan case sebelumnya, augmented reality, kita juga bisa gunakan untuk melakukan visualisasi deposit atau informasi lain di bawah permukaan. Sehingga kita tinggal bawa handphone, kita buka kamera gitu istilahnya ya, kita bisa tahu kira-kira layer-layer yang jadi interest kita di area mana, dan lain sebagainya. Kemudian
Tidak hanya di sektor energi sebelumnya, di mining juga kita bisa mengintegrasikan data spasial dengan data-data lain, termasuk data geologi, untuk mempermudah aksesibilitas dan memvisualisasikan objek secara 3 dimensi secara lebih baik. Contohnya dengan data geologi. Berikutnya, kita bisa lihat analisis, kita bisa ada banyak analisis yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah surface analysis, termasuk melakukan interpolasi data slope atau kemiringan, dan juga mendelineasi fault ataupun retakan, dan juga visualisasi secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian, visualisasi yang baik itu menghadirkan insight yang lebih dalam. Termasuk di mining juga, di mana kita bisa membangun suatu peta interaktif sebagai sarana user atau pengguna dari berbagai departemen untuk saling akses ke data yang sama untuk memantau dan memahami perkembangan kegiatan operasional. Kemudian akses terhadap informasi juga sangat penting, sehingga implementasi sistem automation seperti chatbot untuk melayani akses user terhadap satu data dan informasi. Jadi tinggal buka handphone, chat seperti Telegram gitu ya, kita tinggal masukin komen, nanti akan di-reply dengan data atau informasi yang kita perlukan tanpa harus buka laptop, connect ke jaringan perusahaan melalui VPN dan lain sebagainya. Nah, tadi Mas Amri sempat singgung tentang deep learning juga. Ternyata ini suatu teknologi yang cukup populer untuk diadopsi, termasuk juga di natural resources sector. Di mana yang pertama adalah kita bisa melihat pengaplikasiannya di mining sector untuk revegetation, di mana kita bisa mendeteksi kawasan dan kepadatan vegetasi. Dengan akurasi yang sangat baik, nantinya bisa digunakan sebagai sumber data untuk pelaporan akhir, contohnya untuk penutupan kawasan tambang. Nah, selain untuk revegetasi, deep learning juga di tengah bawah, gambar tengah bawah, itu bisa digunakan untuk dan dimanfaatkan ya, deep learning untuk pendeteksian jenis mineral dari foto sebagai sarana percepatan identifikasi mineral. Jadi kita tahu dari foto itu mineral A, B, C, langsung bisa dilaporkan langsung secara deep learning. Nah, pengaplikasian deep learning, by the way, deep learning itu bagian dari AI, ini bisa diaplikasikan juga untuk melakukan feature extraction atau klasifikasi objek lah dari foto udara atau dari drone imagery yang punya resolusi tinggi. Nah, di sini kita ada contoh bagaimana kita bisa mengekstraksi feature jalan dari foto drone imagery yang resolusi cukup baik. Nanti kita bisa hasil ekstrakan data jalannya, kita bisa hitung lebar dan kemiringan dari setiap segmen jalannya. Nanti jika ada jalan yang tidak sesuai dengan SOP, misalkan kurang dari sekian meter dan kemiringan yang lebih dari sekian derajat, akan di-highlight dan dilaporkan secara otomatis. Nah, ini mendukung keamanan dan keselamatan operation. Yang menarik adalah deep learning ternyata selain menyederhanakan workflow, juga bisa memangkas processing time. Kalau manual proses bisa 1 hari, kalau dengan deep learning kita bisa mempersingkat hingga kurang lebih 45 menit. Nah, sektor berikutnya kita akan lihat di PFA, Plantation Forestry and Agriculture. Kita bisa lihat bagaimana sih location intelligence di sektor ini bisa berperan tidak hanya untuk memberikan visualisasi data yang baik, tapi juga mendukung kegiatan seperti manajemen data hingga analisis. Yang pertama adalah membuka akses terhadap inventory management di gambar kiri atas. Jadi kita bisa integrasikan dengan data ERP, data bisnis atau data yang lain, diintegrasikan sehingga kita punya informasi yang update, yang bisa kita joinkan atau mengacu terhadap ID blok atau peta kebun, tidak hanya di plantation, termasuk juga di forestry, atau bahkan tidak ke level blok, tapi ke level pokok tanaman. Nah, sistem ini seringkali, based on success story, dijadikan decision support system untuk membantu para eksekutif untuk membuat well-informed decision. Nah, kemudian dengan konsep yang sama di gambar kiri bawah, kita bisa melihat bahwa location intelligence bisa digunakan untuk melakukan monitoring aset. Kalau tadi kan aset biologis, sekarang aset pendukung seperti jalan, jembatan, bangunan, di mana kita bisa melihat kondisinya. Berikut juga dengan tangkapan foto dari lapangan, dari hasil submission dari mobile apps yang juga sudah disiapkan. Hingga nanti untuk tahu perencanaan maintenance-nya, tahu kira-kira kapan harus kita maintain berikutnya. Nah, sistem monitoring
berbasis location intelligence juga setelah sukses diimplementasikan sebelumnya untuk mendukung pest and disease monitoring dengan cara melaporkan secara langsung dari lapangan dengan survei app yang mudah digunakan karena form based berbasis form gitu ya. Bahkan bisa juga dijalankan dalam kondisi offline. Nanti data yang didapatkan tidak hanya untuk dilaporkan, tapi juga bisa dianalisis. Misalkan impact analysis akan berdampak ke seberapa jauh, distribution analysis, forecasting, hingga temporal analysis. Kemudian di bagian tengah, drone imagery itu menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan untuk visualisasi hingga juga untuk ke arah analisis. Termasuk juga dengan deep learning. Tadi kita singgung banyak deep learning yang berangkat dari drone imagery karena punya resolusi yang sangat bagus. Nah, side scan for AGIS dan juga drone to map memberikan kita capabilities mulai dari flight planning hingga mendapatkan output automosaic dan juga surface model. Jadi end-to-end proses sudah bisa dilakukan. Kemudian isu sustainability yang saat ini cukup gencar memaksa kita untuk lebih terbuka terhadap data. Dengan traceability monitoring ini, kita bisa memberikan akses terhadap pelacakan data dari kebun atau fasilitas mana yang mereka si buyer ini beli. Juga sertifikasinya, RSPO misalkan. Dan juga bisa memberikan bukti, kita bisa share open informasi kita bahwa deforestasi ataupun isu lain tidak terjadi di kebun kita. Nah, kemudian berikutnya transportasi untuk fleet management juga itu bisa digunakan karena ini jadi fokus utama juga ya untuk dimonitoring. Dengan fleet management system ini kita bisa melakukan tracing kendaraan, anomali untuk dilakukan audit sebagai data pembanding ya. Apakah kira-kira vendor yang kita hire untuk transport ini menjalankan dengan benar. Kemudian selain deep learning, otomisasi itu juga cukup menjadi tren saat ini karena sangat bermanfaat untuk mengurangi manual workflow. Ternyata bisa juga diimplementasikan di PFA, di mana kita bisa mengotomisasi di gambar kiri bawah pendeteksian hotspot. Jadi secara otomatis akan di-crawling, kemudian dianalisis mana yang masuk ke area kawasan konsesi kita. Nanti dianalisis cluster hotspotnya di mana, dipetakan kawasan terdampak di mana, hingga nanti ke post fire analysis untuk misalnya menganalisis kerugian atau melakukan perencanaan tindakan preventif berikutnya. Nah, ada contoh lagi untuk deep learning diimplementasikan di sektor PFA, bisa ada beberapa kasus. Salah satunya adalah untuk deteksian kematangan buah. Deep learning dulu runningnya di server, sekarang bisa di smartphone. Nanti kita bisa membuat satu model untuk mendeteksi tingkat kematangan buah dan kita deploy di smartphone. Jadi teman-teman di lapangan contohnya untuk ripeness grading gitu ya, kita bisa foto dan tahu ini berapa jumlah buahnya dan ini apakah buahnya matang atau belum matang. Jadi assisting untuk teman-teman di lapangan ya, seperti itu. Nah, berikutnya contoh pengaplikasian deep learning itu juga untuk dilakukan di PFA sektor itu untuk tree counting. Sistem ini terbukti lebih cepat dan juga scalable dalam processing datanya. Yang artinya kita bisa memperbesar dan memperkecil computing resource sesuai dengan besarnya data yang mau kita proses. Nah, dengan pembuatan model deep learning ini dilakukan di awal, sehingga nanti kita bisa deteksi objek ke area lain dengan kira-kira yang punya karakter objek yang sama. Nanti dari hasil success story kita sebelumnya, ada yang bahkan akurasi hingga 98% lebih. Nah, data ini adalah data awal yang bisa digunakan untuk post analysis. Di antaranya untuk mengetahui tingkat vegetation stress atau health analysis, deteksi ukuran pohon, temporal analysis, blank spot analysis, dan juga analisis-analisis lainnya. Kemudian solution terakhir, implementasi dari automation ya, di mana weather dan weather forecasting ini sangat penting karena perubahan cuaca yang mendadak itu memiliki implikasi terhadap keamanan kerja, risikonya semakin tinggi. Seringkali memaksa kita untuk melakukan perubahan operations saat ada cuaca yang berubah sewaktu-waktu. Nah, dengan data dari BMKG, data dari weather API seperti Open Weather, ditambah juga dengan data pelengkap lainnya, memberikan kita akses terhadap weather forecasting.
nantinya bisa dinotifikasi, di-alertkan gitu ya ke PIC saat terjadi thunderstorm atau badai atau hujan deras. Kapan hujan akan terjadi, di mana di aset kita gitu ya, di kebun atau di operations kita. Nanti notifikasinya akan bisa dikirimkan berupa email ke PIC-nya atau chatbot. Nah, jadi sistem ini memberikan kita informasi baik dari berupa daily forecast 7 hari ke depan atau hourly per jam forecasting hingga 2 hari ke depan. Informasi tidak hanya forecast cuacanya seperti apa, tapi juga detail ke temperature, humidity, air pressure, hingga ke wind speed. Nanti juga kita bisa menyesuaikan forecasting ini sesuai dengan koordinat lokasi spesifik, lokasi operations yang kita inginkan. Nah, mungkin itu saja beberapa yang kita bisa share untuk solution katalognya. Lebih lengkapnya silakan scan di barcode berikut atau menuju link yang ada di layar untuk mengetahui detail solution katalog di setiap sektor yang tadi kita bahas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap rekan-rekan di Nature Resources dan para pihak yang mendukung suksesnya solution katalog ini. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya Pak Amri dan Kak Yoga. Masih ada waktu nih beberapa menit untuk mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan via chat melalui panel question di panel GoToWebinar seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di layar. Oke, silakan nanti jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan boleh disampaikan di panel di GoToWebinar. Oke, sepertinya kita sudah menerima beberapa pertanyaan. Saya akan coba pilih beberapa pertanyaan yang menarik nih karena sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Yoga. Di sini ada pertanyaan mengenai artificial intelligence, begitu ya. Apakah dapat diimplementasikan pada deposit batubara dan bagaimana cara kerjanya? Sedangkan untuk hasil perhitungan deposit mineralnya, seberapa besar nilai perbedaan dengan hasil perhitungan dari software pertambangan lainnya? Silakan Pak Yoga. Baik, pertanyaannya menarik. Terima kasih. Jadi penggunaan AI atau tadi kita bahas deep learning gitu ya, kita bisa implementasikan untuk mengotomisasi workflow kita deteksi secara manual. Biasanya ada dua kelompok analisis yang dilakukan, image classification ataupun object detection. Kira-kira contohnya tadi, misalkan melakukan deteksi road features dari gambar yang tampak dari foto udara atau drone ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira objeknya di mana, kemudian seluas apa, ukurannya bagaimana. Nah, kira-kira kalau bentuk batu bara itu bisa kelihatan dan bentuknya kontras dengan objek yang lain, kita bisa otomisasikan. Nah, spesifik kalau lihat perhitungan volume dari batu bara, biasanya bukan hanya dengan deep learning, tapi juga dengan analisis yang lain, termasuk kayak volumetric ya, cut and fill dan lain sebagainya. Yang selama ini sering dilakukan adalah tadi untuk mineral classification, kemudian untuk object detection dari atas. Tapi ini boleh banget nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Silakan kontak dengan kami nanti untuk mendeteksi, kira-kira nanti sama-sama kita assess kebutuhannya seperti apa, apakah bisa nanti jika kita lakukan approach dengan deep learning. Begitu. Oke, luar biasa. Jadi sebetulnya bisa ya, tapi nanti digabungkan dengan berbagai sistem analisis yang lainnya. Oke, ini pertanyaan kedua juga menarik karena membahas dengan isu yang sedang populer saat ini, begitu ya. Jadi sekarang kan transformasinya industri itu ke arah industri yang hijau. Bagaimana perusahaan itu merencanakan supaya bukan hanya efisien dalam aktivitas bisnis, tapi juga seminimal mungkin dampak buruk untuk lingkungannya. Nah, ini gimana nih kira-kira teknologi, terutama yang sudah disampaikan oleh Pak Yoga, bisa memfasilitasi hal tersebut? Kemudian apakah sudah ada contohnya begitu? Bagaimana industri memanfaatkan GIS untuk ke arah industri hijau tadi? Silakan Pak Yoga. Menarik. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus juga. Jadi apa sih peran location intelligence ya kalau kita lihat secara general untuk mendukung penghijauan lah ya. Atau banyak juga kalau di beberapa kasus kayak sustainability operation.
bagaimana menjaga lingkungan. Jadi dengan cara apa? Dengan cara kita sama-sama open. Biasanya kita dituntut untuk membuktikan bahwa kita melakukan operation yang baik. Ya kita ganti balas dengan menganalisis, membuktikan bahwa kita nggak terjadi deforestasi, misalkan seperti itu, atau kita melakukan revegetation dengan baik dengan cara analisis yang tadi, misalkan dengan cara melakukan analisis image classification atau tree counting, dengan menunjukkan bahwa kita sudah menanam sekian hektar dari pohon untuk project misalkan revegetation di mining. Atau untuk konteks di PFA, di presentations, kita bisa lakukan analisis dengan deep learning juga untuk memberikan bukti bahwa kita tidak melakukan deforestasi. Itu juga sudah diimplementasikan di beberapa user kita. Jadi ini memang caranya tadi dengan cara kita membuka kalau kita beneran melakukan atau comply dengan regulation seperti itu. Tentunya dibantu dengan tools yang biasa ada di analisis spasial ya, ataupun analisis imagery ataupun remote sensing. Terbaru dengan deep learning tadi. Begitu mungkin jawaban dari saya. Oke, menarik ya. Jadi sebetulnya GIS ini sekarang bukan hanya sebagai tools analisis, tapi untuk mengkomunikasikan gitu ya. Betul. Seperti apa sih industri sekarang gitu ya? Apakah sudah comply dengan peraturan yang ada? Menarik sekali. Ini tidak kalah menarik pertanyaannya. Seperti ini aplikasi ini, apakah sudah input dalam modul yang sudah ada di ArcGIS Pro? Jadi kan tadi ada pembahasan ya, ada modul untuk analisis berbagai macam. Ini apakah sudah input di dalam ArcGIS Pro atau terpisah? Kemudian selain teknologi GIS-nya gitu ya, device apa saja sih yang bisa terlibat supaya sistemnya ini bisa berjalan dengan lebih mulus? Silakan Pak Yoga. Baik, pertanyaan yang sangat baik juga. Jadi kita juga mengetahui ya produk, maksudnya ArcGIS platform itu kan komponennya cukup banyak. Salah satunya adalah ArcGIS Pro. Jadi di layar Bapak ada link untuk kesolusian katalog. Di sana di masing-masing katalog ada detail requirement-nya. Apakah solution tersebut running-nya di ArcGIS Pro ada, seperti misalkan tree counting atau analisis deep learning di desktop itu bisa, tapi ada juga yang web based, misalkan kayak data collection menggunakan smartphone. Itu pakai yang server based atau yang web based lah ya. Jadi di sana ada detail requirement-nya seperti apa, tapi untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana menjalankan sistem ini dengan mulus. Tentunya dengan diskusi dengan kita, biasanya kita punya best practice. Misalkan kita mau running analisis deep learning untuk melakukan tree counting misalkan. Bagaimana best practice-nya? Nanti kita akan memberikan dokumentasi, source-nya juga ada banyak dari S3 Global juga, requirement spec-nya seperti ini supaya running mulus. Misalkan harus ada NVIDIA untuk GPU-nya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa sama-sama pastikan kita bisa running analisis tersebut sesuai dengan tujuan kita di awal. Begitu. Oke, kita sepertinya masih punya waktu nih. Kita coba pilih beberapa pertanyaan lainnya ya. Salah satunya mungkin yang terkait ini analisis yang cukup baru mungkin ya di dunia GIS. Kayaknya banyak pertanyaan untuk object detection tadi. Analisisnya dilakukan di mana sih? Apakah di desktop atau di server atau coding atau seperti apa nih? Best practice-nya seperti apa? Baik, ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya tergantung dengan kebutuhan kita. S3 memberikan banyak opsi. Untuk lokasi, kita bisa running di desktop atau workstation gitu ya, atau kita bisa running di server. Tergantung beban atau objek apa yang mau kita analisis. Nah, kalau runningnya yang sifatnya area-area yang kecil, misalkan deteksi objek-objek yang kecil, size-nya nggak begitu besar, kita bisa running di desktop dengan ArcGIS Pro. Kalau kita running di server untuk skala satu Indonesia misalkan, atau beberapa banyak aset operation kita di berbagai lokasi, itu kita bisa scale up di cloud misalkan, atau di server gitu ya. Kita bisa jalankan di sana supaya processing time lebih cepat. Begitu. Jadi ada beberapa faktor. Bisa pakai tadi yang desktop, bisa di server juga. Satu lagi, running juga bisa melalui notebook gitu ya. Kayak kita punya namanya ArcGIS Notebook, sama kayak Jupyter Notebook, bisa running biasanya untuk fokus ke data scientist. Jadi bisa pilih kira-kira yang senyamannya kita seperti apa. Saya misalkan background-nya bukan data scientist, saya pilih pakai ArcGIS Pro. Jadi supaya nggak perlu coding untuk yang project pertama biasanya yang kecil dulu pakai ArcGIS Pro, nggak perlu coding, kita bisa running dari awal sampai akhir bisa dijalankan di ArcGIS Pro. Begitu. Jadi
tersedia berbagai pilihan ya, tergantung kebutuhan usernya itu sendiri nanti seperti apa. Kalau membahas tentang natural resources, pasti tidak lepas dengan kegiatan ada di lapangan. Gimana kalau misalnya ada kebutuhan untuk pengumpulan data di lapangan, sedangkan di lapangan sendiri belum tentu ada akses internet. Kira-kira nanti seperti apa sih opsinya? Apakah bisa di-provide oleh teknologi S3 yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Yoga? Baik, ini pertanyaan yang menjadi kendala ya atau challenges yang dihadapi oleh banyak hampir user kita mengalami hal yang serupa. Nah, selama ini akses informasi tidak pernah seterbuka ini. Nah, biasanya kita membangun suatu platform, RGS platform, untuk mulai membuka itu. Jadi tahu data kita sekarang posisi ada di mana. Nah, dengan kendala yang di masalah koneksi, itulah kenapa tadi beberapa apps kita yang mobile, bahkan sekarang bisa diinstal oleh Bapak Ibu semuanya di Android ataupun di iOS, ada kayak Survey 123, ada Field Map for ArcGIS, semua ready to use. Tinggal login ke misalkan ArcGIS Online ataupun ke Enterprise. Nah, semuanya itu bisa mendukung offline editing. Jadi kita bisa collect data nih. Misalkan ada suatu insiden, safety issue misalkan. Kita tinggal laporkan pakai form tadi yang Survey 123, tinggal foto juga sebagai bahan bukti ya. Di fotonya juga bisa menarik, ini bisa dibikin apa ya, kayak namanya watermark gitu ya. XY, Z-nya juga lokasi di mana. Nanti pas ada sinyal, baru akan disinkronisasikan secara otomatis. Jadi ya itu mungkin solusinya saat ini. Tapi nggak apa-apa, tapi sekarang kan ibaratnya terdelay dulu, nggak langsung real time, tapi tetap teman-teman di head office atau di kantor pusat bisa dapat akses ke data yang sekarang terjadi. Yang mungkin dulu nggak pernah ada. Atau banyak tantangan lah untuk bisa sampai ke arah situ. Jadi dengan cara tadi offline editing. Oke, jadi bisa dibilang sekarang teknologi itu udah end to end ya, mulai dari pengumpulan data di lapangan, mau online mau offline bisa difasilitasi, dan nanti ketika ada internet gitu ya, sudah di-sync datanya gitu ya, otomatis di kantor sudah bisa terima datanya yang sebelumnya mungkin harus copy dulu gitu ya, jadi prosesnya lebih panjang begitu ya. Jadi menarik, mungkin nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk ekspor lebih banyak, bisa scan barcode yang ada di layar, di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat apa sih minimum requirement-nya supaya Bapak Ibu bisa mengakses teknologi S3 yang end-to-end tadi begitu ya, atau mungkin nanti diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada di Bapak Ibu miliki begitu. Terakhir nih Pak Yoga, ini menarik juga karena pertanyaannya terkait dengan spesialisasi dari Pak Yoga sendiri. Nah, kira-kira untuk melakukan fitur extraction dari data satelit itu apakah memungkinkan? Kemudian apakah harus menggunakan data drone gitu ya? Ini opsinya seperti apa sih untuk ekstraksi data menggunakan teknologi ArcGIS? Silakan Pak Yoga. Baik. Terima kasih pertanyaan ini juga menarik ya. Jadi pertama kalau kita melihat ke belakang, Esri selama sekitar 3-5 tahun terakhir sangat fokus untuk menambah capability di imagery, termasuk juga di deep learning gitu ya. Nah, kalau tujuannya adalah feature extraction, apakah harus selalu drone imagery? Apakah bisa dari satelit imagery yang low resolution atau medium gitu ya? Jawabannya bisa. Tapi kita harus berangkat dulu dari tujuan yang kita ingin deteksi. Apa yang mau kita deteksi? Misalkan kalau yang kita ingin deteksi adalah objek yang detail seperti tanaman, pohon gitu ya, atau objek yang ukurannya kecil, ya kita harus menyesuaikan. Kita harus pakai resolusi yang tinggi dari drone untuk bisa analisis tool seperti deep learning bisa confident untuk memproduce result yang baik. Kalau kita pakai imagery yang lebih rendah resolusinya seperti citra satelit misalkan, ya hasilnya nggak akan begitu maksimal. Tapi tetap bisa digunakan untuk konteks yang lebih regional lah. Misalkan untuk kalau spesifik yang high resolution imagery dari satelit bisa untuk building footprint extraction misalkan, atau road extraction di kawasan-kawasan yang urban gitu ya. Kalau di daerah remote biasanya kita tetap harus pakai drone imagery. Atau kalau pakai low atau medium resolution kita bisa gunakan untuk regional mapping seperti buat land classification, kemudian land use maksudnya land use classification, change detection, deforestation, fire management dan lain sebagainya. Itu sih kurang lebihnya. Tetap bisa digunakan, baik lagi kira-kira objeknya apa.
Kalau objeknya kecil, detail, kita harus pakai resolusi yang lebih bagus. Sama kayak kita lah, melihat objek yang kecil kita harus dekat, kalau nggak jadi agak blurry gitu, nggak begitu kelihatan. Oh iya, tadi saya kelewat satu, kalau boleh menambahkan, jadi di katalog yang bisa diakses di link tersebut, nanti ada kontak juga ke PIC masing-masing industri. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh di email ke kontak tersebut, nanti kita bisa bantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Gitu mungkin, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Yoga. Sepertinya itu akhir dari sesi pertanyaan kita, tapi kalau bisa merangkum sedikit, sebetulnya nanti teknologi ArcGIS ini sangat scalable ya, tergantung kebutuhan user nanti seperti apa, datanya juga bisa menyesuaikan tergantung apa kebutuhannya, mau data satelit, data drone, itu juga sama ya, bisa dikelola lah dengan teknologi ArcGIS. Oke, karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi, jadi semua sudah terjawab. Kembali mengingatkan bahwa ini hanya opening begitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa mengkontak apa yang sudah diletakkan di solution catalog, silakan dikontak berdasarkan industri Bapak Ibu. Kemudian mengingatkan kembali bahwa kami merekam sesi webinar ini dan link rekaman dan resources terkait webinar ini akan kami bagikan pada post event email yang akan kami kirimkan minggu depan. Selain itu kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu nih, karena ini baru awal aja, nanti akan ada lebih banyak lagi solusi-solusi yang menarik. Mengingatkan untuk mengikuti juga webinar lainnya dalam seri webinar Direction Live Online. Bapak Ibu nanti bisa mengisi email di link yang ada di layar. Silakan bisa di-scan barcode-nya atau diakses link-nya. Nanti diisi emailnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi ketika nanti ada webinar kami selanjutnya pada bulan Januari, Februari, dan Maret dengan topik yang tentu saja tidak kalah menarik dan berbeda-beda setiap bulannya. Oke, sekian untuk webinar sesi pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar kami yang selanjutnya. Terima kasih.